Oke, baik. Halo semuanya. Halo anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Ya. Siang, Kak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Kak. Baik, Kabarnya syukurlah. baik. Baik. Anak sekalian, kita cek suara dulu. Apakah suara saya terdengar cukup jelas ya pada anak-anak sekalian? Jelas, Pak. Dengar jelas, Bapak. Jelas. Oke, suara jelas. Kemudian videonya, apakah kamera saya cukup jelas memperlihatkan wajah saya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Kemudian cek sinyal masing-masing. Ya, ini yang paling sering nih. Sinyalnya suka terkendala. Coba dicek masing-masing. Nah, untuk mengenai sinyal dan lain-lain, anak-anak sekalian, mohon nanti di WA saja ya. Hal-hal mengenai sinyal, suara, video, atau hal yang bersifat teknis. Ya, supaya apa? Supaya pembelajaran kita melalui daring ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya saya ingin presensi dulu. Di sini yang dari layar Paragil ada Yustiana, ada Yuli, ada Salis, ada Indriani, 4, Hadir, Pak. ada 5 Rusi, ada 5 Ika, ada 6 Maria, dan 7 Iswayudi, 8 Rifki, 9 Nevita. Kok 9 ya? 2 lagi siapa ya? Oh sorry, 1 lagi siapa ya? Apakah ada yang belum masuk? Oke, tidak apa-apa. Sementara saya save dulu ya yang masuk pada hari ini. Baik anak-anak, saya akan share screen mengenai pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini ya. Baik, apakah sudah muncul hasil share screen saya? Muncul, Pak. Ya. Baik, terima kasih atas responnya ya. Nah, jadi begini anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Ya, tapi sebelumnya Paragil akan ungkapkan dulu nih hal-hal apa saja yang diharapkan dapat kalian capai. Itu ada 5 poin, yaitu mengidentifikasi, menjelaskan, membedakan, menganalisa, dan menyajikan apa. Ya terkait tadi, judul tadi, teknologi yang tidak ramah lingkungan. Mengidentifikasi teknologi tidak ramah lingkungan. Maksud mengidentifikasi itu seperti apa sih, Pak? Maksudnya itu seperti kalian bisa mencari tahu tuh teknologi-teknologi apa saja di dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam teknologi yang tidak ramah lingkungan. Kemudian setelah itu kalian juga bisa menjelaskan teknologi yang tidak ramah lingkungan tersebut. Selain menjelaskan, nah kan turunannya ada lagi tuh. Kalian juga bisa membedakan antara teknologi yang tidak ramah lingkungan dengan teknologi yang ramah lingkungan. Apakah cukup sampai situ? Masih belum selesai. Nanti kalian juga diharapkan untuk menganalisa dari teknologi-teknologi tersebut, mulai dari deskripsinya, pengolahannya seperti apa, kemudian kelebihan dan kekurangannya, supaya kamu mendapatkan informasi-informasi yang detail dari setiap teknologi-teknologi tersebut ya. Setelah kamu mendapatkan uraian atau membreakdown atau menganalisa dari teknologi-teknologi yang tidak ramah lingkungan, kamu akan menyajikan berupa apa? Berupa poster yang sudah Paragil sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kan ingat gak sih waktu kelas 7 kamu sudah belajar materi tentang pencemaran lingkungan. Ini kira-kira hampir mirip seperti itu. Tetapi di sini kita akan fokus pada bentuk teknologinya, bagaimana pengolahannya, dan bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu. Next. Oke, sekarang mari kalian berkelompok ya, yang sesuai sudah saya berikan pada hari sebelumnya. Kelompok yang sudah di WA ya, sudah di WA, daftarnya seperti apa, kalian join di WA. Nah, ini sedikit pretest saja anak-anak ya, 1 soal aja. Saya mau minta pendapat dari 1 sampai 3 anak saja deh. Kira-kira nggak usah jauh-jauh ke memikir hal teknologi yang canggih, enggak. Jadi teknologi itu dari hal simpel tuh banyak anak-anak. Misalkan seperti pulpen. Nah, ini juga termasuk teknologi, karena teknologi itu dasarnya adalah alat yang mempermudah kegiatan manusia. Nah, ini termasuk teknologi. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah ini tergolong teknologi yang ramah lingkungan ataukah yang tidak ramah lingkungan? Coba saya mau minta siapa inisiatif, yuk kita coba jawab teknologi apa saja yang termasuk tidak ramah lingkungan. Siapa yang mau jawab? Sebutin 1 aja yang ada di tempat kalian sekarang. Pak, kalau bensin termasuk bukan, Pak? Bensin termasuk, tapi ramah lingkungan nggak ya? Nah kan gitu, nanti akan kita bahas anak. Ada yang lain? Kalau plastik, Pak. Plastik juga termasuk teknologi, tapi apakah tidak ramah lingkungan? Menurut Nais Wahyudi?
termasuk ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan? Tiap hari itu hasilnya banyak sekali. Nah, berarti menurut Iswayudi termasuk tidak ramah lingkungan ya, seperti itu ya. Oke, kita tampung dulu salah satunya plastik. Satu lagi ada nggak? Itu Pak, semprotan pengharum ruangan Pak. Karena botolnya itu kan juga nanti mencemari lingkungan Pak. Botolnya. Gasnya bukan Pak, nanti itu gasnya bukan ya Pak ya. Dulu waktu kelas 7 kayaknya udah pernah disebutin sama Bu Guru. Itu sudah benar ya. Sudah bisa mengidentifikasi sebenarnya kalian situ. Tapi sekarang saya ingin kalian coba tonton video ini dulu. Silakan disimak baik-baik ya. Tahukah kamu, energi yang tidak bisa diperbaharui salah satunya adalah batu bara. Iya. Sebelumnya mohon maaf, apakah suaranya cukup jelas anak-anak? Suara dari videonya? Cukup. Cukup ya? Jelas Pak. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Ya, batu bara sumber bahan bakar listrik. Listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari bakar batu bara di PLTU atau kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga uap. PLTU menghasilkan listrik yang kemudian dialirkan melalui jaringan transmisi ke rumah-rumah kamu. Sehingga kamu bisa nonton TV, ngecas gadget, dan ngademin kamar sambil nyalain AC. Tapi, tahukah kamu, batu bara adalah salah satu penyumbang meningkatnya emisi karbon penyebab perubahan iklim. Ketika batu bara dibakar di PLTU, asapnya mengeluarkan berbagai polutan berbahaya seperti PM2,5, nitrogen oksida, sulfur oksida, bahkan merkuri. Selain itu, karena batu bara berada jauh di bawah tanah, berarti hutan-hutan di atasnya harus berkembang, di mana lokasi tambang yang berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Pembunuhan hutan tersebut mengakibatkan lepasan sejumlah emisi karbon ke udara dan meningkatkan efek gas rumah kaca serta pemanasan global dan perubahan iklim. Karena sinar matahari yang harusnya memantul kembali tidak dapat menembus tumpukan karbon. Lalu, apakah setelah menjadi listrik berarti tidak mengeluarkan emisi karbon? Oh, tentu tidak. Saat kamu menggunakan listrik, tetap ada jejak karbon yang dihasilkannya. Jadi, emisi karbon yang dilepaskan ke udara tadi untuk di lapisan atmosfer bumi. Akibatnya, temperatur di bumi jadi semakin panas. Suhu bumi yang meningkat ini mengubah siklus udara, meningkatnya air laut, berpengaruh pada stabilitas iklim, dan lainnya. Makanya, sekarang kita sulit untuk memprediksi cuaca dengan akurat. Nah, sudah jelaskan bahwa bahan bakar fosil termasuk batu bara menyumbang polusi udara besar yang berdampak pada perubahan iklim dan pemanasan global. Ayo, kita hemat energi dan dukung revolusi energi sekarang. Baik anak-anak, saya kira cukup videonya. Nah sekarang mohon kalian coba cek LKPD-nya. Di situ di bagian orientasi masalah, kamu diminta untuk menuliskan pertanyaan. Kira-kira pertanyaan apa saja yang muncul di benak kalian? Ya, saya kasih waktu, nggak usah lama-lama. 1 menit aja ya. Kira-kira satu anak minimal satu aja deh pertanyaan. Kan kalian sudah berkelompok. Silakan. Waktu 1 menit dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Oke, saya akan minta perwakilan 1 atau 2 kelompok ya untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau rumusan masalah yang berhasil kalian dapatkan melalui video ini. Ada yang mau? Oke, kalau tidak ada, Pak Ragil yang pilih ya. Coba, Nak Yuli. Ya Pak Ragil. Ya, silakan Nak. Pertanyaan membuat video tadi ya Pak ya. Mengapa kok batu bara itu disebut teknologi yang tak ramah lingkungan? Apakah ada lagi pertanyaannya? Itu Pak, itu saja. Oke, satu lagi deh, ada nggak? Tadi kata Anak Yuli, kenapa batu bara disebut teknologi yang tak ramah? Kira-kira Saya apakah? Pak, Ya, dengan siapa ini? Justiana ya? Rizky Pak. Oh, Riti, ya. Silakan Nak. Mungkin bagaimana proses pengolahan batu bara yang nantinya kok bisa mengefek pada iklim bumi kita ya? Nah, itu dia. Kira-kira pertanyaannya ini semuanya sudah tergambar dari hal-hal apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak.
ya. Kita masuk saja ke tahap selanjutnya ya. Jadi sudah saya kerucutkan. Jadi intinya di sini kamu akan belajar tentang teknologi-teknologi apa saja ya yang tidak ramah lingkungan. Kemudian kenapa bisa dikatakan tidak ramah lingkungan? Pengolahannya seperti apa sehingga menghasilkan zat-zat yang berbahaya yang berdampak pada lingkungan. Seperti itu kira-kira ya. Nah, selanjutnya ini ada sedikit kuis anak-anak. Nah, sekarang siapa coba satu anak saja kuis ini tujuannya untuk mengumpulkan data-data nih. Jadi sambil kalian mengumpulkan data-data gitu ya, kan biasanya literasi dari internet gitu ya. Ini sedikit saya modifikasi deh supaya seru gitu ya. Nah, ini linknya sudah ada, share screen, dan menunjukkan permainannya kepada kita semua yuk. Oke, kalau gitu seperti ini aja. Biar Pak Ragil saja yang share screen. Nanti kalian coba jawab bersama-sama ya, gitu aja ya. Gimana, sepakat? Oke, baik. Oke, seperti ini nak, kira-kira. Ya, ada pertanyaan nih, zat limbah lain dari bahan bakar batu bara yang sering diabaikan. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Kita tinggal pilih nih dari semua opsi yang di bawah ini. Ayo, siapa yang mau jawab? Mana suaranya? Coba Nak Iswahyudi. Apa? Aspal, Pak. Coba klik aspal ya. Tadi siapa yang jawab ya? Rusi. Oh, masih salah. Oke, nah anak ini hanya contoh saja ya. Jadi kalau salah ya tidak apa-apa. Nanti kalian coba di kelompoknya masing-masing untuk menjawab ya. Seperti itu. Kondisi yang menyebabkan kendaraan membuang bahan bakar dengan percuma. Ayo, kira-kira apa? Kemacetan. Coba kita klik. Oh, berhasil. Lewat satu soal. Negara penyumbang emisi karbon dioksida dan sulfid SO2 terbesar di dunia. Cina ya, coba kita klik. Oke, betul anak-anak, hebat. Kemudian ada hasil pengolahan petroleum yang bertitik didih 120 derajat Celcius. Itu produknya berupa apa ya? Oke, ini ada di modul sebenarnya. Jadi kalian sambil buka-buka modul nanti bisa ya. Baik anak-anak, kira-kira seperti itu aja contohnya ya. Nanti kalian coba praktekkan, silakan. Saya kasih waktu sekitar 10 menit lah ya untuk mengerjakan ini. Silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan kuis tadi ya. Saya mulai dari sekarang. Tinggal 5 menit, tinggal 2 menit. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Baik, dari semua informasi yang kamu dapatkan melalui kuis yang sudah kalian lakukan secara berkelompok tadi ya, coba kalian buka LKPD ya. Nanti di LKPD tersebut di bagian investigasi ya, di bagian investigasi kamu akan menemukan kolom yang bernama nama teknologi, ada deskripsinya. Kemudian ini nama teknologinya dari ini kita kerucutkan menjadi 3 ya. Pertama adalah pengolahan minyak bumi, kedua adalah batu bara, yang ketiga adalah penggunaan plastik. Betul, ini yang tadi Iswahyudi sampaikan di awal tadi itu betul, ternyata plastik salah satu dari teknologi yang tidak ramah lingkungan. Kalian pilih salah satu dari nama teknologi, kemudian susun deskripsinya. Kemudian proses pengolahannya ya. Proses pengolahannya bagaimana batu bara, minyak, dan plastik itu digunakan dan dihasilkan seperti itu. Kemudian kelebihan dan kekurangan ya, ini kayaknya kurang tepat nih kalau kalimatnya keuntungan dan kerugian ya. Kelebihan dan kekurangannya. Ini untuk bagian ini, aktivitas ini saya kasih waktu sedikit lebih panjang, 15 menit. Silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing untuk mengisi bagian investigasi. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, waktu tinggal 5 menit lagi anak-anak. Sejauh ini apakah ada kesulitan? Tidak ada. Oke, waktu habis anak-anak. Terima kasih karena diskusinya saya perhatikan sangat antusias sekali ya, dan sangat dapat memberikan inspirasi gitu ya pada teman-teman yang lain, sangat aktif gitu ya. Tahap selanjutnya kita lihat. Inilah bagian yang mungkin seru buat kalian ya untuk membuat poster. Nah, jadi kalian silahkan berkolaborasi menggunakan aplikasi yang seperti kemarin-kemarin kalian telah buat ya, menggunakan aplikasi bisa Canva, bisa Google Slide ya kan. Terus ada beberapa aplikasi lain yang menurut kalian bisa untuk diajak berkolaborasi antara teman sekelompok kamu ya. Untuk membuat apa? Untuk membuat poster infografi. Data-data yang udah kalian kumpulkan tadi tuh di tahap sebelumnya, tahap investigasi, itu kalian kemas demikian rupa menjadi sebuah poster. Kriteria penilaiannya 1. Kreativitas 30 poin, kedalaman informasi 30 poin, proporsional 20 poin, dan orisinalitas 20 poin.
poin. Nanti kalau sudah jadi, kalian langsung saja pakai perwakilan satu akun Instagram untuk kalian upload. Setelah kalian upload, minta teman-teman dari kelompok lain untuk mengomentari ya. Dan cara mengomentarinya, berikan rating dulu nih, penilaian nih dari 1 sampai 5. Setelah diberikan rating, nanti dikomentari, dikasih pendapat, kasih masukan, dikritisi seperti itu ya. Ini saya kasih waktu sekitar 20 menit ya, cukup panjang. Jadi tolong manfaatkan sebaik-baiknya. Silakan. Waktu saya mulai dari sekarang. Oke anak-anak, waktu sudah berjalan 10 menit. Apakah ada pertanyaan? Ada hal yang ingin didiskusikan? Silakan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, silakan lanjutkan ya. Waktu sudah selesai untuk membuat poster infografinya. Saya harap posternya juga sudah rampung, sudah selesai, dan juga sudah dipublikasikan di media sosial Instagram. Dan kalian juga sudah mulai saling mengomentari hasil karya satu kelompok dengan hasil karya kelompok lainnya. Selanjutnya, nah ini di sebelah kanan layar saya sudah ada salah satu kelompok ya, itu mengenai batu bara. Kira-kira ini kelompoknya siapa ya? Kalau tidak salah kelompoknya Rusi nih. Oke, Nak Rusi. Saya mau minta Rusi sebagai perwakilan kelompoknya untuk menjelaskan apa sih maksud dari poster yang sudah kamu buat nih. Pesan apa yang ingin kamu berikan? Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini poster yang kelompok kami buat. Di sini kami membahas mengenai masalah batu bara dan solusinya. Untuk kotak-kotak yang berwarna merah ini adalah masalah-masalah yang ditemukan dalam penggunaan batu bara. Kemudian yang ungu ini adalah solusinya. Yang pertama, masalah dari batu bara itu adalah ada proses penambangan yang menyebabkan hutan gundul. Kemudian solusinya yang bisa dilakukan adalah penambangan harus tetap memperhatikan pelestarian lingkungan. Jadi seperti mungkin yang di Papua itu sebelum buat penambangan batu bara, kita koordinasi dengan pemerintah terlebih dahulu apakah tempat tersebut bisa gunakan untuk penambangan, kemudian perlu ada AMDAL. Selanjutnya untuk yang kedua, masalahnya adalah proses penggunaan menghasilkan banyak emisi karbon. Seperti yang sudah kita pelajari, karbon itu sangat berbahaya pada manusia. Itu solusi yang bisa dilakukan adalah meminimalisir polutan dan berusaha memanfaatkan limbah yang baik. Selanjutnya yang terakhir, kotak yang ketiga ini, batu bara akan habis suatu saat. Itu solusinya adalah menggunakan sumber energi yang terbarukan seperti angin, air, dan cahaya matahari. Seperti itu para juri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Narusi, penjelasannya cukup bagus ya, detail dan simple ya. Kalau kita lihat dari poster ini cukup simple sebenarnya. Bagaimana kalau seandainya hasil evaluasinya, Nak? Yang maksud saya yang dari komentar teman-teman di media sosial itu coba diungkapkan sekalian. Perlu ditampilkan nggak Pak? Atau dibacakan Oh, aja? dibacakan saja nggak Pak? Ini untuk komentar yang pertama, untuk desainnya saya suka, warnanya cerah, walaupun simpel tapi enak dipandang dan menarik untuk dibaca lebih. Tetapi ada beberapa kata yang kurang atau kemudian contoh karbon. Mungkin alangkah baiknya diberitahu arti dan penjelasan dari kata tersebut. Kemudian komentar yang kedua, ratingnya 3, desainnya sudah bagus, warna-warni, fontnya juga sudah bagus, tetapi kekurangannya informasi yang dijelaskan sedikit atau kurang mudah dimuat. Juga kadang-kadang bingung karena harus mulai yang warna merah terlebih dahulu atau yang ungu terlebih dahulu, dan juga lebih baik ditambahkan lebih banyak gambar yang sesuai dengan informasinya. Kemudian komentar berikutnya, rating 4, desainnya memang agak polos tapi saya suka, informasi yang diberikan juga singkat dan jelas menjadi mengerti. Gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Narusi. Jadi kan itu bahan evaluasi ya. Mungkin nanti ini posternya bisa diperbaiki dari komentar-komentar atau masukan-masukan yang diberikan oleh teman-temanmu tadi ya. Begitu ya. Saya kira cukup satu saja ya perwakilan presentasinya ya. Saya yakin dari 1 dari 3 ini sudah cukup mewakili teman-teman yang lain. Kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan kira-kira apa yang telah kita pelajari hari ini terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Ragil ungkapkan tadi tuh di awal tuh. Yang pertama adalah mengidentifikasi, menjelaskan, kemudian menganalisa, kemudian sampai pada menyajikan dan membuat sebuah poster gitu. Siapa yang mau menyimpulkan? 3, 2, 1. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Pak Ragil akan tunjuk satu. Coba. Saya, Pak. Silakan Nak Nevita untuk mengungkapkan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ada 3 teknologi tak ramah lingkungan yang sejauh ini masih kita konsumsi.
yaitu minyak bumi, batu bara, dan plastik. Kemudian yang kedua, lingkungan. Kemudian sedangkan teknologi yang ramah lingkungan adalah teknologi yang tidak sama sekali memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Kemudian kesimpulan selanjutnya, ketiga teknologi tersebut memang memiliki keuntungan di sisi kemudahan dalam pembuatan atau pengolahan, akan tetapi tidak harus dipertimbangkan dengan dampak. Yang terakhir, dalam mempublikasi poster infografis diperlukan data-data yang akurat, penyajian grafis yang menarik agar informasinya mudah di... Oke, terima kasih Nevita. Kalau yang lain apakah ada punya simpulan yang lain? Apakah sama semuanya? Kurang lebih sama ya? Kalau kelompok kami sama, Pak. Oh, sama Nak Indria. Oke, baik. Nah, Paragil juga sepakat tuh ya mengenai mulai dari apa namanya? Yang bagian terakhir tuh infografis. Nah, tadi kan sempat juga sudah dipresentasikan oleh kawan kalian Rusi. Memang simple, menarik itu memang enak gitu ya buat dibaca. Tapi ada beberapa masukan tadi dari rekan-rekannya adalah untuk memasukkan gambar-gambar atau ikon-ikon yang sekiranya berkaitan dengan hal-hal yang ini disampaikan gitu ya. Misalkan contoh kalau bicara tentang batu bara ya masukinlah gambar-gambar. Kemudian juga datanya juga harus apa ya, tadi kan disebut sama Nevita akurat, betul. Tadi yang dipresentasikan oleh Nak Rusi itu kan belum ada sumbernya, nah. Itu lebih baik lagi dicantumkan sumbernya seperti itu ya Nak ya. Oke, mungkin nanti bisa direvisi dan nanti bisa dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, terima kasih Nak Nevita kesimpulannya. Nah, ini kembali ke post test ya. Tadi kan sempat ada pretest dikit ya, kuis dikit di awal. Nah, tadi ada batu bara dan juga ada minyak bumi ya. Negara kita memang kaya akan hal itu semua, tapi tetap harus ada tadi disebut oleh Nak Rusi adalah AMDAL, betul banget ya. Jadi harus ada aturan-aturan yang ketat untuk memperketat proses ya pengolahan, sehingga proses pengolahan ini dapat meminimalisir setidaknya dampak-dampak buruk yang terjadi pada lingkungan seperti itu. Oke, anak-anak, ini post testnya sudah punya jawaban yang seragam ya, yaitu mengenai 3 tadi, batu bara, minyak, dan apa satu lagi? Plastik. Wah, Iswahyudi itu pasti itu dari awal tuh plastik ya. Sekarang kita refleksi yuk ya, kita refleksikan dari semua bahan materi yang kita pelajari hari ini ya, mulai dari batu bara, pengolahan minyak bumi, dan sampai pada penggunaan plastik. Kira-kira saya mau minta satu anak aja untuk merefleksikan kegiatan kita pada hari ini yuk. Tidak ada? Oke, kalau gitu Paragil tunjuk ya. Saya mau minta Nak Salis Maroh. Coba apa yang bisa Nak Salis refleksikan? Yuk. Setelah belajar ini saya jadi tahu kalau menggunakannya harus lebih hati-hati, Pak, biar tidak mencemari lingkungan. Wah, menggunakan apa tuh? Itu, Pak. Apa? Menggunakan apa? Menggunakan pengganti yang lain, solusi yang lain tadi, Pak. Oh, oke. Jadi udah mulai berpikir ya, udah mulai mengira-ngira kira-kira ada nggak sih pengganti dari batu bara, minyak bumi, dan plastik gitu ya, betul ya? Iya, Pak. Oke. Apakah ada yang berbeda yang ingin merefleksikan? Yuk, silakan. Saya penasaran jawab dari refleksinya Nak Iswahyudi nih, terutama mengenai plastik mungkin ya. Coba Iswahyudi. Saya jadi setelah mempelajari ini, saya lebih tahu bagaimana proses nanti plastik ini bisa didaur ulang lagi supaya bisa menjadi tanpa tidak mengotori lingkungan gitu, Pak. Oke, terima kasih Nak ya. Ini seragam juga dengan apa yang diungkapkan oleh tadi Nak Salis. Oke, jadi begitu anak-anak ya. Kita sudah harus mikir, ini berkaitan dengan slide selanjutnya nih ya, masa depan gitu ya. Jadi dari sekarang kita harus punya mimpi yang indah yang ada pada masa depan. Itu mulai berpikir nih, kira-kira kalau kita udah punya masalah-masalah seperti ini, yaitu mengenai dampak-dampak buruk pada lingkungan akibat adanya teknologi yang tidak ramah lingkungan, harusnya kita sudah berpikir jauh ya, berpikir melangkah ke depan, kira-kira teknologi apa saja nih artinya yang bisa kita gunakan tetapi tetap memberikan dampak yang positif bagi lingkungan seperti itu. Nah, ini akan berkaitan pada materi selanjutnya anak-anak. Kalau sekarang yang tidak ramah lingkungan, berarti kita siap-siap pada materi selanjutnya, yaitu mengenai materi teknologi yang ramah lingkungan. Oke anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dipertanyakan kembali?
Bagaimana? Sudah cukup? Jelas pembelajaran hari ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. baik. Jelas. Terima kasih anak-anak semuanya ya atas keaktifannya. Tadi Pak Ragil mohon maaf sempat lupa untuk mengawali dengan doa. Sekarang saya ingin diakhiri dengan doa deh. Coba saya minta Iswa Yudi coba. Yuk kita akhiri dengan doa. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Iswa Yudi, terima kasih anak-anak. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.